Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang minulya para alim, para ulama, para sesepuh sini sepuh, wabil khusus dumateng jamaah salat subuh Masjid Al-Halimi. Wabil khusus malih ingkang kula hormati para asatidz Ma'had Al-Halimi rahimakumullah, adik-adik, para santri Pondok Pesantren Al-Halimi serta ibu-ibu, mbah-mbah, bapak-bapak ingkang sami hadir ing dalam kajian terakhir di bulan Ramadan tahun niki. Nggih punika tanggal 20 hari ini ya, berarti hari ini adalah kajian terakhir pengawasan. Nganjing pun boten ibu-ibu nggih. Nganjing kita sampun malam 21. Berarti 21 niku bulan akhir 10 akhir di bulan Ramadan. Mugi-mugi anggene kita ngayahi ngaji bermanfaat dumateng kita serta keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Ingkang paling penting niku ilmu nggih punika dimanfaatke nggih. Ilmu yang bermanfaat dipraktekke. dipraktekke dalam kehidupan sehari-hari. Sedanten nggih, Mbak-mbak nggih. Nggih, dinten niki agak napa gangguan hidung kula. Pilek-pilek gede, tapi mboten napa-napa. Amin amin pandungane Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akbar minal ikhwah bimanzilatil ab. Ya, saudara paling besar dalam keluarga kita itu sebagai gantinya ayah. Ayah kita kalau sudah meninggal nanti, yang akan menjadi gantinya ayah kita adalah saudara paling besar di antara kita, yang laki-laki. Contoh misalkan, ada saudari kita, adik kita yang perempuan, itu mau menikah. Yang menikahkan siapa berarti? Kalau tidak ada ayah. Pertama adalah mbah, kalau memang masih ada mbah. Kalau memang tidak ada mbah, berarti paman atau Pak D. Pak D dari ayah, paham ya adik-adik semuanya ya. Pak D dari ayah dulu, namanya am. Sementara kalau dari ibu namanya khol. Ini perbedaan antara paman dari ayah atau paman dari ibu. Paman dari ayah itu lebih berhak kita dahulukan daripada yang dari ibu. Dalam urusan pernikahan ataupun silaturahim, ini lebih berhak. Yang kita dahulukan adalah paman dari ayah. Silaturahim apapun yang paling pertama adalah paman dari ayah. Ya, setelah itu selesai dari ayah semuanya, baru dari ibu. Kita ngasih apa saja juga demikian. Khususnya kita ketika pernikahan seorang perempuan, kalau memang sudah tidak mempunyai ayah, yang menikahkan nanti adalah paman dari ayah. Kalau memang tidak ada semuanya, baru paman dari ibu. Setelah itu baru kakak paling besar di antara kita, saudara kita paling besar. Yang laki-laki tentunya ya. Ini adalah menggantikan ayah kita. Urutannya seperti itu adik-adik semuanya. Sehingga tidak boleh langsung pada kakak kita, meskipun itu sah ya. Sunnahnya adalah dari paman dulu, Pak D dulu. Kalau memang tidak ada, baru saudara kandung kita yang paling besar. Sampai di sini paham sudah ya? Yang menikahkan
Kalau laki-laki dinikahkan nggak kira-kira? Kalau kalian itu menikah. Kalau perempuan dinikahkan. Sampai di sini paham? Artinya apa? Seorang perempuan jika menikah dengan pilihannya tanpa sepengetahuan orang tuanya, ya, dan orang tuanya tidak ridho atas pernikahan tersebut, maka itu termasuk adalah dosa besar. Ada beberapa qaul ulama bahwa mengatakan bahwa itu tidak sah. Karena seorang perempuan itu yang menikahkan adalah orang tuanya. Ya, kalau memang masih gadis. Tapi kalau sudah janda, ya, maka boleh ya menikah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Itu boleh di dalam fikih seperti itu. Kemudian al-Islamu nadifun fatanadzafu. Islam adalah agama bersih. Maka kalian bersih-bersihlah kalian. Ya, nazif. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Bersih dari apa? Dari dosa tentunya. Kita dalam pakaian wajib menjaga diri dari hal-hal yang kotor, yang najis. Andaikan sedikit saja pakaian kita terkena cipratan dari air pipis kita, kira-kira najis nggak itu? Meskipun sedikit, sak titik. Najis nggak kira-kira? Najis. Meskipun titik pun itu najis, adik-adik semuanya. Maka harus kita menjaga dari kesucian yang namanya pipis kita. Apalagi kalau pipis sambil berdiri, wah, muantore buanter, nyiprat-nyiprat kemana-mana. Wah, Masya Allah. Kalau memang pipis, silakan dengan duduk ya. Masuknya ke toilet kloset itu loh adik-adik semuanya. Lubangnya itu di kloset atau di pembuangan kamar mandi langsung ke situ. Sehingga tidak nyiprat-nyiprat. Kalau kalian sambil berdiri, nyiprat-nyiprat, kena sarung kalian, apalagi wingkise sarung itu enggak tinggi, ya, pas masuk kamar mandi cepet-cepetan, lah, nyiprat-nyiprat, enggak digebir pula, waduh, nah ini bahaya sekali. Orang seperti ini akan diancam oleh Allah, akan mendapatkan siksa di kuburan. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa saat yang lalu, ada 2 orang ya yang di kuburan dilewati Rasul makamnya. 2 orang ini kata Rasul diazab di kuburannya. Yang satu karena pipisnya tidak sempurna. Loh, pipis kok enggak sempurna Pak? Iya, dalam urusan najis ya, dia ngawur, tidak menyempurnakan pipisnya, artinya tidak dibersihkan ketika selesai pipis. Pipis ya tidak disiram. Pipis najisnya kena pakaian sehingga tidak sah dibuat untuk sholat. Kalau sholat kita paksakan menggunakan hal-hal yang najis seperti itu, maka otomatis akan membatalkan sholat kita. Tidak sah sholatnya orang yang sholat dengan menggunakan pakaian yang najis. Ini dalam urusan najis. Yang ibu-ibu juga demikian. Kalau misalkan anaknya mempunyai atau cucu ya, cucunya lahir, kebetulan ibunya ibu muda. Ya, biasanya ada pipis, nggih, langsung dipel mawon. Niku mboten malahan najise ical, tapi malahan nambah-nambahi najis. Niku nambah-nambahi najis sak omah digalur-galur niku. Itu semakin najis. Karena apa? Karena najis itu ada 3. Najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mughalladah.
Najis mukhaffafah itu pipisnya anak kecil yang belum makan apapun selain asiknya ibunya, air susu ibu. Berarti di bawah 1 tahun yang belum makan apapun itu cuma diciprati saja sudah sah. Kena tubuh kita diciprati saja itu sah. Kalau yang laki-laki, kalau yang pipisnya perempuan tetap mutawassithah. Loh Pak, Islam kok membedakan antara laki-laki dan perempuan? Ya, memang seperti itu hukumnya dari Allah. Tidak Islam yang membeda-bedakan ya. Kemudian yang kedua adalah mutawassithah. Pipis, kotoran, itu namanya mutawassithah. Telek cecek, tiba-tiba kalian sholat pok. Nah, itu najis namanya mutawassithah. Cara membersihkannya bagaimana? Kalau memang terkena tubuh kita, cukup kita hilangi dengan disiram itu sudah tidak najis. Sampai di sini paham? Ya. Tapi kalau misalkan disiram ya di tangan kita atau di tubuh kita siram masih ada baunya, berarti masih najis. Silahkan baunya sampai agak hilang, enggak hilang sama sekali. Misalkan ada beberapa kotoran yang ketika kita gosok dengan sabun itu susah hilangnya, maka kita sewajarnya saja menggosoknya. Paham sampai di sini ya? Kalau memang seandainya itu sudah sudah tidak ada najisnya, ya sudah. Kemudian berikutnya, kalau memang itu terkena pada pakaian kita, cukup dikucur saja, kocor. Misalkan yang terkena itu bagian bawah, maka dikocor air selesai itu. Atau dicuci. Cuci mesin cuci juga, ibu-ibu juga. Jangan sampai air yang mendatangi najis, najis yang mendatangi airnya, tapi air yang mendatangi najis. Artinya apa? Kalau mesin cuci, ya, air dikocor terus sampai penuh, baru kita buang, kan diputer remuyan nggih. Diputer remuyan nembe kita buang. Kalau air nembe kita cemplong-cemplong ke pakaiane, maka semuanya yang ada di dalam mesin cuci bak cuci kita itu adalah najis. Sekali lagi, nyuci di mesin cuci. Caranya adalah pakaian kita dulu kita taruh. Sampai di sini paham sudah? Ada gambaran ya? Baru air ngocor. Cor. Jangan dibuang dulu. Ya, sampai penuh. Kemudian kita putar untuk pertama kali ya, baru kita hilangkan airnya. Itu najisnya sudah tidak ada. Karena pakaian yang didatangi oleh air. Tapi kalau air yang didatangi pakaian, air misalkan di kerannya dibuka dulu, kemudian airnya sampai penuh, baru pakaian yang ditaruh di situ, maka semua ini najis. Sampai di sini paham adik-adik semuanya ya? Mbak sampean paham nggih? Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai air yang pertama, maka yang kedua baru air sama sabun. Air ngocor terus, kemudian tambah sabun. Sudah diputar, selesai dibuang. Yang ketiga, ya, dibilas berarti ya. Dibilas pertama air dulu, lagi kocor lagi. Kemudian dibilas, hilang airnya. Kalau memang sudah selesai, sudah tidak ada untuk busa-busanya, maka itu cukup langsung diperes. Ya, diperes itu boleh. Tapi kalau memang belum selesai, masih ada sisa-sisa sabunnya, maka kita tambah lagi dengan air yang baru lagi. Ini adalah najis mutawassithah di dalam pakaian kita. Tapi kalau di lantai seperti apa? Kalau di lantai, contoh misalkan Mbah mempunyai cucu baru lahir, ngompol dia di lantai, jangan langsung dipel, ampun langsung dipel.
Kalau langsung dipel berarti najis. Najisnya digalur-galur sak omah niku. Najisnya semakin banyak. Caranya bagaimana? Kalau memang tempat najis itu adalah di lantai sebelah sini, maka kita ambil pakaian lap ya. Kita ambil, kita lap dulu sampai sudah tidak ada, baru kita siram air atasnya yang tempat kok najis tadi. Siram air sekiranya sudah bisa mengalir, mumpun onten genangan air teng mriku nembe ya, kita pel lagi. Nggih. Kemudian kita pel yang kedua. Pel itu kita bersihkan di kamar mandi, pel yang kedua. Maka itu sampun mboten najis. Intinya air niku mendatangi najisnya. Sampai di sini paham Mbah-mbah? Nggih. Ampun sampai kotoran niku langsung dipel. Nah, dipel nggih, meskipun pelnya itu sudah ada airnya, ya, anggapan kita sudah bersih, tapi itu belum bersih. Dalam Islam, dalam bebersih itu kita harus menjaga dari kebersihan. Hati-hati. Yang mempunyai anak kecil ini wajib mengetahuinya. Jangan sampai batal sholat kita gara-gara ada najis dalam pakaian kita. Urusan kebersihan itu yang paling pertama. Makanya fikih toharoh itu adalah fikih yang pertama kali di dalam kitab fikih. Apapun kitab fikihnya pasti urusan toharoh itu pertama. Karena dalam toharoh itu wajib melaksanakannya. Kalau tidak otomatis batal sholat kita. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladoh. Najis mughalladoh itu apa? Najisnya anjing dan babi, atau keturunan dari anjing dan babi, atau anak dari salah satu dua hewan tersebut. Anjing ya, kemudian sama kawin sama kucing misalkan ya. Kayaknya sih bodinya kecil kayak kucing, tapi malahan guguk, kita kejar malahan dia bukannya lari malahan ngejar kita balik ya. Nah, ini adalah anak dari keturunan kedua hewan tersebut ya. Babi kawin sama apa, kemudian lahirlah ya spesies hewan baru misalkan, maka ini termasuk adalah hewan mughalladoh yang tidak boleh kita menyentuhnya. Kalau kita menyentuhnya, otomatis kita harus mencuci pakaian kita atau tangan kita 7 kali. Salah satunya kita basuh dengan pasir. Jangan debu ya, tapi pasir. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil pasir, kita gosok-gosok ke tangan kita. Kebetulan kita pindahan ke rumah, di mana rumah itu komunitasnya adalah orang-orang non-muslim. Misalkan adik-adik nanti kerja di luar negeri misalkan ya. Pas waktu itu ya tetangga itu adalah non-muslim semuanya, orang-orang Kristen semuanya. Yang mempunyai anjing semuanya. Anjingnya gede misalkan ya. Ada anjing kecil yang nurut sama kita, angger dino nunggui kita terus ya. Malahan tiap hari kita gusah, kita suruh dia itu menjauh dari kita, tidak mau. Akhirnya suatu hari ya mendekati kita, menjilati tangan kita. Maka ini najis mughalladoh. Salah satunya dibersihkan dengan pasir. Caranya gimana? Ya, 1 kali air, 2 kali air, 3 kali air, dikocor terus seperti itu. Ya, salah satunya air itu dicampur dengan pasir, kemudian diaduk, kemudian digosok-gosok ke tangan atau ke pakaian yang kita yang mempunyai najis ya, yang terdapat najisnya. Sampai di sini paham adik-adik semuanya? Ternyata setelah dibuktikan dalam medis ya, yang namanya liurnya anjing itu tidak akan dapat hilang kecuali digosok dengan pasir. Dibuktikan, ini sudah dibuktikan oleh
ilmuwan-ilmuwan terkemuka di mana pakai sabun. Ada sabun, ada soklin, ada rinso, dibuktikan semuanya di mikroskop itu masih ada kuman-kumannya, kuman dari anjing yang nempel di dalam tangan tersebut ya. Setelah digosok dengan menggunakan pasir, baru sudah tidak ada kumannya. Artinya Islam ini memang agama yang sangat luar biasa, yang dapat dibuktikan dalam ilmiah, yang dapat dibuktikan secara medis. Ini demikian anak-anak semuanya. Babi pun demikian. Babi itu haram dimakan. Najis mughal, ladoh, najis yang paling besar, yang tidak bisa hilang kecuali dengan salah satunya dengan pasir tadi. Basuhnya harus 7 kali, ya. Salah satunya dengan pasir. Kemudian kalau seorang itu makan, ya, babi, hukumnya gimana? Haram nggak? Haram, hukumnya haram. Kemudian kalau memang kita tidak tahu Pak, bagaimana Pak? Suatu ketika saya pernah berkunjung ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu ada komunitas Kristen, bukan Kristen, Hindu yang terbesar di sana. Etnisnya kebanyakan adalah etnis Tionghoa, pendatang dulu, zaman dahulu. Mbah Buyute itu datang ke Indonesia untuk mencari kerjaan di sini. Kemudian sekarang beranak pinak di Tionghoa sana. Suatu ketika saya makan, ya, ke rumah makan. Di situ makan bukan masakan babi, tidak, tapi masakan Cina, ya, masakan Cina. Padahal mihun itu ya, soon, mihun, mie yang terbuat dari mie, ya, adik-adik semuanya ya. Setelah saya makan, ya, selesai, saya nengok ke belakang, daging babi. La ilaha illallah. Ternyata yang saya makan tadi ada campurannya daging babi. Alhamdulillah. Nah, nggak boleh. Maka ini saya tidak sengaja memakannya. Boleh nggak seperti itu ya? Kita istighfar saja ya. Memang kita tidak tahu bahwa itu adalah ada campurannya dengan daging babi. Kalau memang kita tahu bahwa itu ada campurannya dengan babi, haram hukumnya kita masuk rumah makan tersebut ya. Apalagi ada rumah makan yang aneh-aneh sekarang. Ular itu haram nggak anak-anak semuanya? Haram. Kata itu hukumnya gimana? Haram ya. Yang mempunyai taring itu haram. Burung yang mempunyai taring, cakar panjang itu haram. Burung apapun halal, tapi kalau burung elang haram. Burung pemakan daging haram. Sampai di sini paham ya? Kemudian yang yang hidup di dua tempat. Dua tempat itu adalah darat dan air. Seperti halnya apa? Katak, buaya, betul, ular. Itu dua tempat yang mereka tidak akan mati di darat dan di air. Ya, kita di darat hidup, di air mati nggak kira-kira? Matilah kalau nggak bisa renang. Ya, sampai di sini ya. Bisa renang pun kalau kecemplung airnya dalam, tidak bisa ke daratan dia. Ya, akhirnya renang di dalam lautan itu saja mati dia. Ya. Sampai di sini paham ya? Maka haram hukumnya kalau memang hewan yang mempunyai kehidupan di dua tempat. Di dua tempat yaitu darat dan laut. Dan air maksud saya. Dan di hati-hati anak-anak semuanya kalau mau makan, apakah itu adalah makanan yang halal ataupun makanan yang haram. Tiba-tiba kita makan makanan yang haram, tidak boleh. Ada suweke, kodok, suweke, apa namanya? Apa Ustaz? Biawak, Masya Allah. Biawak itu kayak buaya ya. Buaya kayak buaya, membahayakan kita, buas dia. Memakan daging dia, mempunyai kuku panjang dia. Kemudian mempunyai taring panjang dia. Kok kayak gitu masih saja ada yang menjual dagingnya untuk dikonsumsi.
makhluk hidup manusia. Padahal itu adalah haram hukumnya. Seorang muslim lagi yang menjualnya. Itu di depan kuburan, yang kuburan jebulem niku wonten nggih, mbah-mbah nggih, menyawa nggih, menyawa niku haram hukumnya. Nggih. Kadal wonten ingkang menyampaikan bahwa kadal niku boleh, Mbah. Wonten ingkang boten karena menjijikkan. Suatu yang menjijikkan niku haram hukumnya. Tergantung nopo. Misalkan masyarakat setempat niku menganggapnya menjijikkan berarti haram hukumnya. Keranten Rasulullah nate dihidangkan kadal Arab namanya dob, nggih. Suatu ketika Rasulullah niku diparingi daharan dob. Dob niku kadal Arab. Tapi kadal Arab nggih mboten kados dene kadal Indonesia nggih. Benten anune jenisnya benten. Nggih, tapi sami mawon kadal. Artinya kalau memang itu adalah boleh halal hukumnya. Nggih, boleh. Kadal niku angsal-angsal mawon. Tapi beberapa ada yang menghukumi haram keranten dikategorikan kados cicak. Cicak niku kan gilane nggih. Yang sesuatu yang menjijikkan niku haram hukumnya. Kadang nggih, misalkan ada orang yang mengatakan menjijikkan, maka tidak boleh kita memakannya. Niki dideh nggih ngoten, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Bangkai apapun itu. Mbah Kos mempunyai ayam, ayam itu ketabrak, ya, mati dia, ya. Maka itu haram hukumnya, meskipun baru 1 menit yang lalu matinya. Kalau kita cepat-cepat menyembelihnya sebelum dia sakaratul maut, ya, eman misalkan jagone guwedi mau bodo, ajeng bodo, tinggal sedinten, nah kita kejar-kejar, pengen kita sembelih, lah malah ketabrak mobil misalkan, naudzubillah misalkan, atau motor, nggih, misalkan ngoten nggih Mbah. Ajeng mati Mbah, langsung jenengan mendet pisau sembelih Mbah. Dadose matine niku gara-gara sembelihan kita bukan gara-gara ketabrak motor wau. Nggih. Mboten napa-napa nak ngoten tesih angsal. Dadose sebelum misalkan ya adik-adik semuanya ya. Jago itu ketabrak motor, kan biasanya sakaratul maut dia. Sebelum sakaratul maut kita ambil pisau dapur, kita sembelih. Kita selesai, Allahu Akbar, selesai. Ya, darah mengucur, mati dia. Maka ini sah, hukumnya halal. Matinya bukan karena ketabrak motor. Sampai di sini paham sudah. Tapi karena disembelih oleh orang muslim. Sembelihan orang non-muslim gimana Pak? Enggak boleh. Kita tahu dia adalah orang etnis Cina yang non muslim misalkan, ayah cincai-cincai lah misalkan seperti itu. Nah, kita datang ke rumahnya, sembelihin ini untuk saya ya, maka haram hukumnya sembelihan itu, karena dia bukan non muslim. Hurimat alaikumul maitatu wadamu, darah apapun itu haram hukumnya. Dideh, orang dulu namanya dideh Mbak ya. Dideh sembelihan dari ayam, ya darahnya ditadai, kemudian diinget nggih Mbah sampai menggumpal, maka itu namanya dideh, dicampuri bumbu jadi kayak daging kalau sudah menggumpal. Maka haram hukumnya, ya, itu damu. Walahmul khinzir, maitatu wadamu walahmul khinzir. Dan daging babi wama uhilla li ghairillah, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, disembelih orang-orang kafir, ya. Wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sub'u illa ma dakaitum bihi. Ya, ada juga hewan yang karena mati ditanduk, ditendang, dicekik, ya. Dicekik dia mati karena dicekik, bukan karena disembelih. Maka hukumnya adalah haram hukumnya.
atau ditanduk hewan yang lain, ya, dikuwoprok hewan lain, ya, maka hukumnya haram. Seperti halnya tadi ketabrak motor, ya, sampai mati, maka hukumnya haram kita sembelih lagi, kita makan bangkainya tidak boleh, meskipun baru ketabrak. Tapi kalau kita cepat-cepat tadi, saya sampaikan, ada ayam yang ketabrak motor, kita cepat-cepat ambil pisau dapur untuk kita sembelih, maka hukumnya boleh. Karena itu adalah sembelihan kita. Paham sudah? Sampai di sini paham ya? Nah, ini adalah hukum yang harus kita ketahui anak-anak semuanya tentang hukum halal dan haram serta tentang an-nadhafah, kebersihan. Kemudian berikutnya adalah al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanah ini mendatangkan rizki. Jangan sampai dalam kehidupan kita tidak menjadi orang yang amanah. Apalagi kalau kalian nanti adalah seorang pembisnis, pedagang, maka wajib kalian amanah. Tidak boleh dagang dengan sumpah-sumpah, tidak boleh dengan nama Allah, demi Allah ini adalah jualan saya yang paling terbaik. Nah, ini tidak boleh, ya. Kalau memang itu adalah baik, kita sampaikan bagus, ya. Ini bagaimana produknya? Produknya bagus, ya. Terbuat dari kain yang bagus. Kita sampaikan seperti itu. Ya, kainnya namanya apa? Apalagi sekarang jualannya adalah jualan online, ya. Kalau memang ada cacatnya, maka kita juga tulis di situ cacatnya apa saja. Apalagi jualan online, orangnya di Kudus yang penjualnya, sementara barangnya ada di Jakarta sana. Kita harus menuliskan barang tersebut adalah barang yang seperti apa, terbuat dari apa, kriterianya seperti apa, timbangannya seperti apa, apakah ada cacat ataukah tidak. Kalau memang itu adalah barang second, kita sampaikan semuanya. Tiba-tiba kita katakan barang baru, orang kadang sudah membelinya dengan mengklik-klik, ya. Sampailah di kota Kudus, ternyata kondisinya sudah berantakan, bukan barang yang baru lagi. Boleh nggak jualan seperti itu? Nggak boleh. Itu namanya bukan amanah. Dalam apapun itu kita harus amanah. Amanah itu seperti apa, Pak? Bisa dipegang perkataannya. Kalau orang mengatakan A, maka memang benar-benar dari A. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang tersebut. Kemudian, orang yang tidak amanah atau khianat itu akan mendatangkan kemiskinan. Maka jangan sampai kita khianat. Dengan jabatan pun demikian. Adik-adik semuanya diserai jabatan bendahara masjid misalkan. Ternyata tidak mau, ya, padahal itu dipilih sama orang yang banyak. Malahan menyerahkan begitu saja kepada ketuanya, maka haram hukumnya seperti ini. Akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nauzubillah. Ini contoh saja. Ya. Berikutnya, amitil ada anit tariqi fa innahu laka shadaqatun. Jauhkan, ya, jauhkan duri dari jalan karena sesungguhnya itu merupakan sedekah untukmu. Kalau kita ada duri di jalan, maka kita singkirkan. Sunnahnya Rasul seperti itu, ya. Ada duri, ada carang-carang yang ada di jalan, ada bata mungkin yang mengganggu jalan, pohon tumbang. Kalau memang kita cepat-cepat bisa menyingkirkannya, kita singkirkan. Jangan sampai ada orang yang cepat-cepatan bawa motor, gara-gara pohon tumbang itu, kemudian dia menerjang, kemudian jatuh, kemudian sakit dia. Ini merupakan sedekah untuk kita, ya. Memberikan jalan juga kepada orang lain merupakan sedekah yang luar biasa sekali. Makanya kalau misalkan ada tetangganya yang mau lewat di depan kita,
Kita tahu itu adalah tanah milik kita, kita kasih saja. Nggak perlu harus kita halang-halangi aksesnya. Kita tutup, ini jalan saya, khusus untuk saya dan keluarga saya. Orang seperti ini pelit namanya. Nauzubillah. Orang bakhil, ya, al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang pelit akan dijauhi dari Allah. Wa ba'idun minal jannah, akan dijauhkan dari surga. Wa ba'idun minan nas, anin nas, dan jauh dari manusia. Nauzubillah. Orang yang dermawan, yang baik hati, ya, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, kita permudah saja. Urusan orang lain itu jangan sampai dipersulit. Kalau kita menyulitkan orang lain, maka akan disulitkan oleh Allah di akhirat nanti. Sidang kita susah nanti di akhirat. Mau kalian sidang kalian susah, disusahkan oleh Allah? Nggak mau kan? Maka kita harus mempermudah urusan orang lain. Misalkan dia tidak bisa membayar hutangnya, nggih mboten napa-napa, ngenjing-ngenjing mawon, kalau memang sudah bisa membayar silakan bayar. Nah, seperti itu. Mudahkan urusan orang lain akan dimudahkan urusan kita di akhirat nanti. Kemudian Rasul mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak terangkat, wa du'a'in la yustajab, dan doa yang tidak dapat diijabahi oleh Allah. Ini sunnah, kita doakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang dimanfaatkan di dalam kehidupan kita, dipraktekkan. Kita bisa sholat, kita praktekkan sholat itu. Ya, kita bisa sholat, misalkan sholat subuh, ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Adik-adik semuanya ini kan baru mengenal ya yang namanya sholat, karena masih pembelajaran. Maka kita harus mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Kita tahu menjaga sopan santun adalah akhlaknya Rasul, maka kita juga mempraktekkan ya amal tersebut, akhlak tersebut di mata Allah nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang banyak kita, gelar kita sampai ngerentep ya, misalkan ya, S1, S2, S3, S-Cendol, semuanya sampai doktor, haji, profesor, doktor, haji, hajinya 4 kali lagi, misalkan, karena sudah 4 kali haji ya, nggak mau ditulis 1 kali. Apa? 1 kali itu kalau sudah hajinya 1 kali, saya itu sudah 4 kali, tulis hanya ada 4, titik lagi, titik lagi, yang paling belakang hanya hantu, misalkan, seperti itu ya. Nama seorang, terus baru SPD, MPD, MHum, dan lain sebagainya. Gelar apapun itu, tinggi apapun gelarnya, kalau tidak mempunyai akhlak sama saja. Ini harus mempunyai akhlak. Orang kalau mempunyai akhlak itu luhur di mata siapapun. Wa amalan, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati kami penuh cahaya. Wa fi lisani nura, dan lisan kami penuh cahaya. Wa fi basari nura, dan penglihatan kami cahaya. Wa fi sam'i nura, dan pendengaran kami ada cahayanya. Wa an yamini nura, wa an yasari nura, kanan kami cahaya, kiri kami cahaya. Artinya apa adik-adik semuanya? Kehidupan kita itu penuh cahaya. Ditunjukkan yang baik dan benar oleh Allah. Tidak kita merasa benar, tapi menurut Allah itu salah. Tidak boleh. Karena ada orang yang merasa dirinya adalah paling benar, menyalah-nyalahkan orang lain, padahal hukum agama tidak seperti itu. Orang dituntut sama seperti dirinya, ya. Kalau tidak berarti bid'ah, haram, finnar misalkan.
Maka ini tidak bisa kita lakukan seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, yang mengharam-haramkan hal-hal yang boleh dalam Islam. Sholawatan dibid'ah-bid'ahkan. Di zaman Rasul tidak ada sholawatan, maka haram hukumnya sholawatan. Berjanjinan haram, misalkan ada yang seperti itu. Ya, kita memperingati Maulud Nabi. Maulud Nabi tidak ada di zaman Rasul. Ya, memang zaman Rasul memang tidak ada mauludan. Ya, Rasul itu berdakwah ketika waktu itu. Sahabat itu hanya sibuk untuk menyebar agama, menyebarkan agama. Tidak sempat mereka kemudian mengadakan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita peringati Maulud Nabi di zaman ini, kita diharam-haramkan oleh mereka. Ini adalah tidak boleh, ya. Boleh saja kita memperingati Maulud Nabi karena itu adalah baik untuk kita agar mengambil hikmah yang terbesar dari kehidupan Rasulullah. Ya, karena bercerita tentang Rasulullah itu tidak akan ada habisnya kalau misalkan kita kupas satu persatu. Termasuk adalah peringatan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal siapakah Rasul, siapakah anak-anaknya. Kita sudah mengenal anak-anaknya ya. Siapa itu? Anaknya Rasul siapa? Qasim, Abdullah, terus Ibrahim, terus Zainab, pintar. Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, ya. Ini adalah anak-anak Rasul yang harus kita ketahui bersama, ya. Jangan sampai kita mengetahui anaknya artis, anaknya Raffi Ahmad sopo, wapal dia. Tapi bareng ditanya anaknya Rasulullah siapa saja, nggak tahu, pelongak-pelongok. Jadi yang hanya dia ketahui hanya anak-anaknya artis. Anaknya si ini siapa, tahu dia. Tapi bareng ditanya siapa keluarga Rasul, sama sekali tidak bisa menjawab. Ini adalah salah hukum. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sudah 5:30. Mohon maaf atas segala kekurangan, mbah-mbah. Kalau memang ada kekurangan, kekhilafan dari tutur kata saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Matur suwun, sampun derek ngaos, mugi-mugi bermanfaat damel jenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.